Oke, halo. Hari ini kita akan coba ngebahas tentang pesawat sederhana ya. Nah, bab ini kan lucu banget kan, namanya pesawat sederhana. Kira-kira ngebahas tentang apa sih? Kenapa nama babnya adalah pesawat sederhana? Simpelnya gini, kenapa namanya pesawat? Kalau kita mikir pesawat itu adalah sesuatu yang ada sayapnya, terbang di udara, kayak gini, dan bantuin kita kemana-mana, dan kita sebut itu pesawat, itu nggak salah. Tapi sebenarnya yang namanya pesawat itu adalah sesuatu yang mempermudah manusia. Contohnya, kalau kita lihat pesawat yang biasanya kita kenal, yang biasanya kita naikin kalau kita mau keluar kota atau pergi ke luar negeri, nah, itu kan memudahkan manusia kan. Kayak kita biasanya naik mobil yang kalau kita dari satu kota ke kota lain harusnya berjam-jam, 7 jam, 8 jam, kalau naik pesawat cuma 2 jam aja. Jadi, pesawat di sini maksudnya adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kita melakukan sebuah usaha. Itu disebut dengan pesawat. Gitu ya. Jadi, pengertian pesawat sederhana adalah alat yang digunakan untuk mempermudah kita melakukan sebuah usaha. Nah, usaha di sini tuh apa sih? Usaha itu tuh banyak banget. Misalnya, untuk mengangkat beras gitu ya dari pasar mau dinaikin ke atas truk. Nah, itu kan sebuah usaha ya. Terus misalnya untuk menggunting sesuatu, untuk memotong sesuatu, itu kan ada usaha, ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, si pesawat sederhana ini alatnya yang ngebantuin kita untuk melakukan sesuatu gitu. Yang namanya pesawat di sini ada 2 jenis, yaitu adalah pesawat yang bentuknya sederhana. Oke, berarti kalau ini pengertian dari pesawat aja ya, nggak pakai sederhana. Nah, dan pesawat yang bentuknya rumit atau kompleks. Gitu. Disebut pesawat sederhana karena hanya memerlukan satu gaya untuk melakukan usaha. Jadi dia nggak terlalu ribet banget, alatnya sederhana, tapi dia bisa bantuin manusia. Nah, itulah yang disebut dengan pesawat sederhana. Sedangkan kalau pesawat yang rumit biasanya merupakan gabungan dari beberapa gaya. Sampai sini mungkin masih bingung, tapi nggak apa-apa, kita akan lanjutin aja ya. Nah, fungsi pesawat ini kan untuk mempermudah usaha yang kita lakuin dong. Jadi, dengan menggunakan si pesawat ini, kita bisa mendapatkan sebuah keuntungan, ya kan? Misalnya kalau kamu ngangkat ngangkat beras dibawa pakai tangan, naikin ke truk. Itu kan capek banget, ya kan? Tapi kalau kamu pakai alat untuk ngebantuin kalian bawa beras ke atas truk itu kan akan lebih mudah. Nah, itu kan berarti kamu untung dong. Nah, disitulah yang kita sebut dengan keuntungan mekanik. Jadi, di sini dengan menggunakan pesawat kita punya keuntungan mekanik. Gitu. Keuntungan mekanik merupakan perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan gitu. Gimana tuh? Nah, tenang ya. Sekarang kita tulis dulu aja pengertian dari keuntungan mekanik. Keuntungan mekanik ini adalah perbandingan antara beban yang diangkat dengan kuasa yang dilakukan. Kuasa yang dilakukan. Wah, gimana nih maksudnya? Nih, saya kasih tahu ya. Fisika itu kita bisa dapat rumus dari kalimat-kalimat ini. Misalnya gimana? Kan dia bilang kalau keuntungan mekanik itu adalah perbandingan. Perbandingan itu kalau di dalam matematika itu dia tuh bentuknya bagi kayak gini atau seper atau pernya begini. Misalnya gimana? Perbandingan 1/2
1:2 gitu kan. Terus misalnya 1/2 itu 1:2. 1/2 ini tuh maksudnya perbandingan. Oke. Sekarang antara apa? Perbandingan antara beban yang diangkat. Nah, di dalam fisika, beban yang diangkat itu dia ditulis W. Dengan kuasa yang dilakukan. Kuasanya apa? Ini F. Itu rumusnya ya. Jadi, kalau misalnya kita tulis secara matematis, kan perbandingan. Berarti kita tahu dong, perbandingannya W/F. Ini rumus dari keuntungan mekanik, gampang banget kan? Jadi, kalau gitu, KM, kita kan keuntungan mekanik, kita singkat aja kan, jadi KM, karena fisika itu sangat suka menyingkat. KM di sini sama dengan W/F, atau W-nya apa? W-nya kan beban ya di sini. Beban per F. F-nya apa? Kuasa. Nah, kita dapat deh di sini. Kita kasih warna apa ya? Warna oranye. Ini rumusnya. Hanya dari pengertian kita bisa dapat rumus. Ya, tapi ingat, biasanya di dalam fisika itu dia punya rumus teman-temannya lagi, turunan-turunannya lagi. W itu gimana carinya? F itu gimana carinya? By the way, ini W-nya W kecil ya. Hati-hati kalau misalnya di fisika itu, biasanya kalau kita nulis F besar sama F kecil itu artinya beda. Ini juga W kecil kita kasih ada gitu ya, kecil. Oke. Udah nih, kita dapat KM, keuntungan mekanik, sama dengan beban per kuasa. Tapi beban itu rumusnya dia punya rumus lagi ternyata, yaitu M dikali G sama dengan beban ya. Jadi W itu kan beban. Beban itu rumusnya M dikali G. Dengan dia punya satuannya N, Newton. Terus satu lagi, kalau nyari kuasa gimana? Berarti F sama dengan massa dikali percepatan. Ini kalau kita cari kuasa. Ini tuh rumus basic yang ada di fisika ya. Ini rumus turunan-turunan yang ada di fisika. Jadi kalau kalian hafal ini bagus. Kalau misalnya belum hafal, hafalin. Just this. Nah, segini dulu untuk yang keuntungan mekanik. Oke. Sekarang yang namanya pesawat sederhana itu, biar kita lebih gampang, ternyata dibagi-bagi lagi. Wah, bagi-baginya juga nggak terlalu susah, pokoknya gampang banget. Cuman dibagi menjadi 6 macam ya. Yang pertama, namanya pesawat sederhana itu ada tuas. Yang kedua, ada bidang miring. Yang ketiga, ada katrol. Yang keempat, dia ada roda gigi. Yang kelima, baji, nggak pakai gur ya, baji gur. Dan yang keenam, sekrup. Dah, udah, pesawat sederhana itu terdiri dari 6 ini aja, gampang banget kan? Tapi ya 6 ini juga macam-macam ya pembagiannya. Nanti habis ini kita bahas tentang tuas, bidang miring, katrol, roda gigi, baji, dan juga sekrup. Ready? Oke, kita masuk ke pesawat sederhana yang pertama, yaitu tuas. Tuas ini disebut juga dengan pengungkit. Siapa nih yang suka mengungkit-ungkit masa lalu ya? Bisa disebut juga dengan tuas. Tapi di sini pengungkit itu alat yang untuk mengungkit sesuatu. Kalau kita punya masalah, diungkit itu kan maksudnya
dinaikin lagi kan masalahnya, kayak masa lalu terus udah dilupain, terus karena diungkit jadi naik lagi ke permukaan. Nah sama, pengungkit itu seperti itu. Pengungkit adalah pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah hasil suatu gaya. Cara mengubah gaya dengan menggunakan tuas dilakukan dengan cara mengubah-ubah antara letak titik tumpu, titik gaya, dan titik beban. Contoh alat yang menggunakan prinsip tuas adalah gunting dan linggis. Oke, contohnya gunting dan linggis. Oke, jadi kan si tuas ini mengubah antara titik letak titik tumpu, titik gaya, sama titik beban. Nah, ini tuh apaan sih? Misalnya gini. Ada sebuah meja. Terus dia tuh di atasnya ada paku. Sini kan paku nih. Nah, linggis itu kan bentuknya kayak gini. Jadi dia mencongkel kan, supaya nanti si yang tadinya si pakunya ini nancep gini, waktu dia di toel gitu sama si linggisnya, dia jadi keangkat. Ya kan? Jadi ini titik beban. Bebannya di sini dong, ya kan? Terus ada titik tumpunya dan ada titik gaya di linggisnya. Nah, misalnya tuas itu biasanya digambarkannya kayak gini. Ini ada jungkat-jungkit ya, kayak semacam jungkat-jungkit gitu. Di sini ada 3 gaya yang bekerja. Yang pertama adalah lengan kuasa. Nah, lengan kuasa itu di mana? Di sini. Lengan L F. Dan ada lengan beban. Ini kan ada tangannya ya, lengan beban L W. W kayak gini ya. Terus ada titik tumpu. Di sini kan dia bertumpu di sini ya, yang namanya jungkat-jungkit. Ini ceritanya rumput. Terus di sini ini kan turun ke bawah nih, yang di sini. Kalau kita naik jungkat-jungkit, di sini ada orang misalnya. Nah, ini kan ada batu misalnya. Ini B, beban gitu. Nah, yang namanya beban di sini ya, kita kan punya gaya gravitasi. Gaya gravitasi itu kan sesuatu beban yang membuat kita tuh nempel ke bumi kan. Nah, sama ini juga, ketika ada beban di sini nih, berarti dia ada ke bawah kan? Karena dia keberatan ke bawah. Ini kan ceritanya bumi nih, ini kan rumput, ada bunganya lah apa ya, di taman ceritanya. Berarti kan dia turunnya ke bawah dong. Ada namanya gaya beban di sini ya. Beban itu apa? W. Terus di sini ada F. F itu apa? Kuasa. Kalau misalnya bebannya di sini, ada orang yang berusaha untuk bikin si yang lengan ini turun ke bawah, dia kan berusaha nurunin nih untuk naikin si beban ini ke atas. Nah, ini berarti namanya F atau kuasa. Gitu. Oke, kita kasih di sini A ya. Ini untuk bagian si kuasa. Masih bingung juga? Gak apa-apa. Nanti lama-lama juga ngerti. Jadi kalau misalnya kita buat persamaan matematikanya, usaha yang masuk, usaha kita untuk si ngangkat si tuas ini, si jungkat-jungkat ini, sama seperti usaha yang keluar.
Gimana tuh? Kalau misalnya kita ngedorongnya pelan, ya berarti dia juga naiknya pelan dong. Kalau misalnya kita berusaha untuk ngedorong sesuatu dengan keras, ya dia pasti bakalan lebih kencang. Nah, kayak gitu kan? Nah, usaha itu rumusnya adalah W. W masuknya apa? W masuknya kan si F kan? Kita ngasih gaya si F, berarti WF itu sama dengan usahanya apa? W-nya siapa? Bebannya apa? W kecil. Paham? Oke. WF itu adalah F si kuasa ya ini dikali panjang lengan kuasa. Ya, ini nih, yang ini sama dengan W ini dikali, ini W-nya W kecil ya, maaf ya, dikali panjang lengan beban. Oke? Rumus ini datangnya dari sini ya. Dari sini. Oke. Nah, sekarang ditanya deh, terus keuntungan mekaniknya? Kalau dari tuas, keuntungan mekanik, kan yang tadi inget nggak? Yang ini keuntungan mekanik kan? Dari pesawat sederhana secara umum. Ingat, keuntungan mekanik itu adalah beban per kuasa. Sama dong, di tuas kan bagian dari pesawat sederhana. Jadi, beban per kuasa juga. Berarti W per F kan? Nah, W per F itu kan ini. Oke, kayaknya mau ngasih pengandaian gini. Yang ini ya, biar nggak pusing. Dari mana rumusnya, kita agak jalan-jalan jauh dulu. Oke, misalnya gimana? Bintang dikali lingkaran sama dengan bulan dikali segitiga. Nah, caranya adalah kita kalau mau dibikin persamaan yang lain, bintang ini kalau pindah ke sini itu kan jadi seper ya, berarti di bawah kan, per bulan sama dengan yang ada di room yang ini siapa? Sisa siapa? Kan yang bulannya udah pindah ke sama room sebelah sana. Sisa segitiga kan? Segitiga per, nah ini yang lingkaran kita pindahin ke sana. Jadi di bawah lingkaran. Gitu. Nah, ini kita terapkan deh ke rumus yang ini. Berarti gimana tuh? W per F sama dengan W-nya kan udah pindah nih ke sebelah sini. Atau gini deh. Kita ganti jadi F per W-nya kita pindahin ke sana. Berarti jadi seper ya. W sama dengan sisa siapa yang di sini? LW per ini kita pindahin ke sana. LF gitu. Masih bingung juga? Oke. Kita tambahin ya. Kumaha eta teh? Oh gini. Nih, biasanya ada persamaan matematis kayak gini. A dikali B sama dengan C dikali D. Di dalam matematika itu kalau ada sama dengan itu kayak ngebagi ruangan di sini. Jadi ada 2 ruangan. Ini ruangan sebelah kiri, ini ruangan sebelah kanan. Kalau kita mau pindahin angkanya atau hurufnya, ceritanya yang di kamar di sini
gak mau pindah. Ini intermezzo ya, nggak usah dicatat juga nggak apa-apa. Kan ruangan ada di sini, berarti si A dong. Yang mau pindah siapa? Misalnya yang mau pindahnya si C. C mau pindah kamar. Berarti ketika dia pindah kamar, yang tadinya dia perkalian jadi pembagian. Jadi per C, ya kan? Terus kalau si C-nya udah nggak ada di sini nih, sisa siapa di sini? Sisa si D. Kita mau pindahin si B. Si B-nya mau pindah ke sana. Dia kan awalnya perkalian kan, sejajar sama A. Kita pindahin ke sana, jadinya pembagian gitu. Jadinya rumus ini, jadi A titik B, A kali B sama dengan C kali D akan sama dengan A per C sama dengan D per B. Nah, kita ulang yang tadi. Usaha masuk sama dengan usaha keluar. Usaha masuk itu rumusnya adalah kuasa dikali lengan kuasa sama dengan ini kan, kita turunin lagi deh. Beban dikali lengan beban. Berarti rumus ini akan sama dengan kuasa per, ini siapa yang turun? Yang ini ya. Beban sama dengan sisa di sini kan? Lengan beban per ini. Lengan kuasa. Kak, kapan kita pakai rumus tipe yang begini atau yang begini? Fisika itu pokoknya diatur-atur sendiri, terserah mau gimana. Pokoknya kalau nggak ini kan sama aja. Kita tinggal kalau misalnya keluarnya yang ini tapi dibutuhin yang ini, kita tukerin ke sini. Keluarnya yang ini kita butuhnya yang ini, kita tukerin ke sini gitu ya. Jadi itu adalah untuk si tuas. Nah, biar nggak lupa kalian tulisin. Sini apa-apa aja ya. Tadi F itu apa? F itu kuasa. W itu beban. Kalau LF lengan kuasa. Kalau LW lengan beban. O di sini sebagai apa? Titik tumpu. Terus udah ya? Iya gitu. A titik gaya ini ya. Karena kita ngasih gayanya dari sini. Oke. Ini soal bidang miring. Bidang miring itu, ini kan pesawat sederhana juga. Jadi kan dia membantu manusia kan. Contohnya apa? Seperti yang ada di layar ya. Ini adalah contohnya pisau. Pokoknya kenapa pisau disebut dengan bidang miring? Karena dia ada bagian yang miringnya. Nih di bagian ini, lihat kan? Ini bagian rata nih. Ini bagian yang rata. Sebelah sini tuh ternyata miring karena dia dibuat lebih lancip nih kanan kiri kan. Kalau kita lihat pisau di dapur tuh bentuknya kayak gitu. Yaitu suatu permukaan datar yang memiliki sesuatu sudut tertentu terhadap permukaan horizontal yang tidak tegak lurus. Bingung kan? Oke, kita tulis dulu aja gak apa-apa. Bidang miring itu adalah permukaan datar yang memiliki suatu sudut tertentu, kita singkat aja ya, terhadap permukaan horizontal yang tidak tegak lurus. Kak Bintang udah pusing banget ini gimana maksudnya? Oke, yang pertama awalnya dia adalah permukaan datar yang memiliki sudut. Dia tadinya permukaan datar, tapi punya sudut.
yang tertentu terhadap permukaan horizontal. Horizontal tuh gimana sih? Horizontal tuh gini ya. Berarti ke sini. Kalau vertikal berarti ke sini. Paham? Gampang kan? Ingat-ingat aja nih, kalau horizontal dia berarti ke sini, kalau vertikal berarti sesuatu yang ke bawah ya. Tuh. Ini horizontal, ini vertikal. Yang tidak tegak lurus. Tegak lurus itu gimana? Misalnya gini. Nah, ini ada permukaan. Terus ini di sini. Nah, ini kalau sudut ini ukurannya pas diukur adalah 90 derajat, berarti dia tegak lurus. Berarti kalau ada suatu benda bentuknya nyengkong-nyengkong kayak gini, misalnya bendanya apa ya, paku gitu. Nah, ini kan nggak tegak lurus kan, karena ketika ini diukur dia sudutnya tidak sama dengan 90 derajat, berarti dia tidak tegak lurus. Paham sampai sini? Oke, sekarang bidang miring memberikan kemudahan dalam melakukan usaha. Karena dengan gaya yang relatif lebih kecil, alat ini dapat mengangkat beban yang besar. Ingat-ingat ya, dengan usaha atau gaya yang relatif kecil, tapi dia bisa mengangkat beban yang besar. Walaupun jarak yang ditempuh benda lebih jauh. Nah, kalau misalnya bidang miring, contoh soalnya itu biasanya bentuknya begini. Ada sesuatu yang miring, ini bidang miring ya. Ceritanya ini rumput ya, rumput yang bergoyang. Di sini ada bidang miring. Terus di sini ada kotak biasanya gini kalau di soal ulangan. Nah, ingat beban. Ini kan beban, ini kardus isinya le minerale. Ini di pudunan. Dia berarti ada beban ke bawah. Apa yang beban ke bawahnya? W, yaitu beban. Nah, kita di sini berusaha untuk mengangkat si kardus ini, kita dorong ke sana. Berarti ke sini dong kita dorong. Berarti itu apanya? Itu adalah sebuah gayanya. Gaya adalah F. Wow, gampang kan? Nah, dari sini ke sini kan panjang nih ya lintasannya ya, pudunannya ya. Itu berarti disebutnya S. S itu apa? S itu jarak. Dan dari sini ke sini itu kan tinggi ya. Tinggi itu apa? H. H itu height ya, height tinggi, gitu. Gampang banget kan sebenarnya. Sebenarnya elemennya cuma itu. Jadi kalau ditanya, Kak, elemen mekanik, keuntungan mekanik yang ada di dalam bidang miring atau KM-nya, kita selalu cari KM di sini ya. Di bidang miringnya adalah masih sama rumusnya, beban per kuasa. Beban itu apa? Beban itu W dan kuasa itu F. Tapi dia punya elemen lain. Apa? Dia punya S dan dia punya H. Masukin dong ke dalam sini. W per F sama dengan S per H. Kak, itu dari mana? Dari sononya. Dari sononya udah ada, nggak apa-apa, nggak harus dipikirin. Sekarang kita coba ya. Kita coba untuk mengubah si rumus yang ini jadi kayak rumus begini. Gimanakah caranya? Ingat. Berarti kan kita punya rumusnya ini. Berarti W dikali H, karena kita naikin ini ke atas, sama dengan S dikali F. Mau nulisnya W kali H sama dengan F kali S juga boleh. Kayak gini. Pokoknya berarti rumusnya kalau enggak yang ini, yang ini. Gampang kan? Kalau ditanya, Kak, S itu apa? Terus H itu apa? S itu adalah panjang sisi bidang miring. Biasanya meter. Berapa meter nih dari sini sampai sana gitu. Biasanya
3 meter atau 2 meter atau 1,5 meter atau 70 cm. Sedangkan H itu tinggi bidang miring. Dia satuannya meter juga. Ketinggiannya berapa nih? 30 cm kah? 70 cm? 2 meter, 3 meter gitu. So easy banget kan soal bidang miring ini? Sekarang kita lanjut ya. Oke, next nomor 3 adalah katrol. Katrol yaitu adalah sebuah roda. Dia itu adalah roda yang berongga sepanjang sisinya yang dapat digunakan untuk tali, kabel, atau rantai. Oke. Dia roda yang berongga. Rongga itu apa sih? Kalau teman-teman suka nonton SpongeBob, dia tuh kan bolong-bolong. Nah, si bolong-bolongnya tuh itu adalah rongga ya. Jadi sepanjang sisinya yang dapat digunakan untuk tali, kabel, atau rantai. Biasanya kalau misalnya teman-teman ngelihat ada proyek ya, orang bikin bangunan, bikin rumah, tuh biasanya suka pakai yang begini-beginian nih. Ya, buat ngangkat barang-barang. Tapi sebenarnya katrolnya itu yang mana? Yang ini nih. Ini tuh roda, dia kan rodanya kayak gini kan. Tapi berongga, rongganya tuh yang mana? Ini kalau misalnya kalau kita tahu ini kan apa tuh namanya? Yoyo. Nah, yoyo tuh kan di sininya ada talinya. Ya. Nah, si tali itu ada di antara sini kan. Jadi di dalamnya kalau misalnya kalau kami gambarin dia dari depan, dari sini, dia tuh akan terlihat kayak gini yoyo tuh. Terus tali-talinya ada di sini, terus di sini ada tali. Ya kan? Nah, ini rongganya tuh ini gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya ditanya apa itu katrol? Katrol adalah roda yang berongga sepanjang sisinya, ya kan? Untuk dapat digunakan oleh tali, kabel, atau rantai. Karena ininya bisa berupa tali, kabel, atau rantai. Nah, katrol dibedakan menjadi 2, yaitu katrol yang bentuknya tetap, katrolnya berarti nggak kemana-mana, sama yang bergerak. Nah, yang tetap itu contohnya yang gini. Ini mati banget nih. Kenapa? Karena si katrolnya langsung nempel ke dinding. Diam kan dia? Nah, yang bergerak yang mana? Nih, yang ini nih, bergerak nih. Nah, terus yang mana ya? Yang ini kayaknya bergerak deh. Tapi tergantung keseluruhan dia gambarnya kayak gimana ya. Pokoknya kayak gitu-gitu berarti bergerak. Pada katrol tetap berlaku persamaan. Langsung aja nih, kita langsung ke persamaan matematisnya. Kalau misalnya dia katrol tetap, ini kita kasih nomor 1, ini kasih nomor 2. Katrol tetap. Kita selalu cari keuntungan mekanik dari katrol tetap adalah tetap sama ya, beban per kuasa. Berarti W per F ya, sama dengan panjang lengan per LW sama dengan I. Oke? Gak usah bingung, gak usah pusing, pokoknya inget-inget aja dulu ini. Kita simpan dulu aja kalau fisika mah, nanti diingat-ingatnya pas mau ngerjain soal. Katrol bergerak itu ada 2 macam jenis, yang terdiri dari 1 katrol tunggal dan yang terdiri dari beberapa katrol. Jadi dari katrol ini udah dibagi menjadi 2, si kocak, dia dibagi lagi jadi 2, yaitu yang terdiri dari 1 katrol tunggal, ya maksudnya 1 katrol tuh berarti tunggal ya, dan yang terdiri dari beberapa katrol. Jadi kayak gini-gini kan, ini nih yang ini nih. Nah ini, itu kan beberapa katrol gitu kan. Jadi dia bergerak. Dia emang nempel tapi dia
bergerak. Terus untuk yang katrol ini kita bilang berarti ini 2A ya. Ini 2B. Untuk yang 2A, katrol tunggal bergerak ya. Dia persamaannya kita cari keuntungan mekanisnya. Kan beban per kuasa sama dengan W per F sama dengan LF per LW sama dengan 2. Ini saya lupa nih, yang ini tuh dibacanya 1 apa I gitu. Ntar lah kita cek. Untuk sementara I dulu ya. Ntar kalau ada kesalahan boleh ditulis di kolom komentar. Sedangkan kalau untuk rumus yang 2B, yaitu katrol bergerak kompleks aja ya kita tulisnya, karena dia lebih dari 1. Itu berlakunya keuntungan mekanis sama dengan beban per kuasa sama dengan W per F, gampang banget, sama dengan LF per LW sama dengan N. Jadi kita punya 3 rumus di sini. Semua rumusnya sama. Cuman beda sama dengannya aja. Kalau yang ini sama dengannya sama dengan N, yang ini 2, ini I. I atau 1 ya. Lupa, kayaknya sih I ya. Tapi I itu apa, N itu apa? Nanti kalau misalnya ada contoh soal kita bahas ya. Oke, next yang keempat ada roda gigi. Roda gigi ini disebut juga dengan gear. Kalian pernah dengar nggak gear motor? Terus kalau misalnya gambar-gambar kayak gini, kalau kalian nonton film, terus ada adegan-adegan si orang itu masuk ke pabrik atau ngeliat mesin gitu, biasanya suka ada gambar-gambar kayak gini nih. Kayak si mesinnya tuh wah gila, kompleks banget, keren. Nah kayak gini, ini tuh biasanya membantu sebuah mesin untuk bergerak. Mungkin kalau di kehidupan sekarang kalian nggak ketemu ini, tapi kalau misalnya kalian masuk ke teknik industri, masuk ke perguruan tinggi yang banyak tentang teknik mesin gitu, misalnya kalian bakal sering ngeliat si roda gigi ini. Roda gigi ini biasanya kayak gini bentuknya, ada roda gigi lurus luar kayak gini, roda gigi rak dan pinion. Jadi si ininya yang gerak ya, muter-muter ke sana. Kalau ini biasanya, kalau ini gerak ke sini, kalau yang ini ya, gear yang ini gerak ke sini, berarti yang ini geraknya ke sini. Jadi mereka tuh masuk gitu ya. Terus yang ini biasanya bentuknya si gear yang ini dia muter. Gitu. Itu roda gigi permukaan. Ini bisa dicek aja di YouTube kayak gimana kalau kalian mau lihat gimana cara kerjanya roda gigi. Terus yang kelima ada baji. Baji ini pesawat sederhana yang terdiri dari 2 bidang miring yang digunakan untuk memisahkan suatu benda. Ini mirip ya sama bidang miring. Cuman kalau dia pesawat artinya ya apa ya, pengertiannya, baji adalah pesawat sederhana yang terdiri dari 2 bidang miring untuk memisahkan suatu benda. Bisa jadi 2 bagian atau lebih ya. Contohnya ya ini, baji ini kalau kata kita mah kapak atau ya. Arah gaya terhadap bendanya tegak lurus. Maksudnya gimana? Misalnya di sini ada sebongkah kayu. Kayu ceritanya kan. Nih ada pohonnya nih, masih ada daunnya. Terus mau kita kapak. Sini. Kayak gini kan? Nah, arah gayanya tegak lurus. Ini tegak lurus. Ingat, tegak lurus itu artinya ininya 90 derajat ya. Baji pendek dengan sudut lebar membutuhkan gaya yang lebih besar daripada baji panjang dengan sudut yang lebih kecil. Nah, ini kan kapak. Kapak tuh kan kadang-kadang ininya panjang ya, kayak gini.
Ada juga yang pendek kayak gini misalnya ya. Misalnya ini kita gambarin temennya segini. Kalau dia pendek, dia berarti kalau kita di sini pegang, ntar ya kita kasih gambar, kasih warna yang lain, warna biru. Kita di sini pegang si kapak. Kalau misalnya si gagangnya pendek, kita nih butuh lebih effort gitu ya, lebih harus lebih bersemangat lagi untuk memotong si kayunya. Kalau misalnya baji panjang, dia bisa kitanya lebih nyantai lah, lebih slow gitu, nggak ngapakin si kayu ini gitu. Baji sudah banyak digunakan dari zaman batu. Jadi dari zaman baheula tuh orang-orang kita tuh udah terbiasa membuat suatu benda sederhana bernama kapak. Salah satu alat yang digunakan prinsip baji tuh ya si kapak ini. Jadi baji itu nama prinsipnya. Kalau kapak itu nama produknya. Oke? Nah ini nih, kalau kalian pernah lihat ini di film-film anime yang action atau kalian pernah tahu apa tuh? Yang 212 itu, nah itulah kapak. Nih kapaknya dengan 2 mata pisau ya, kanan sama kiri, serem banget. Terus dan yang terakhir, pesawat sederhana itu salah satu contohnya adalah sekrup. Sekrup disebut juga dengan baut. Nama lainnya baut ya, adalah suatu batang berulir dengan alur heliks pada permukaannya. Gampang kan, sekrup itu batang berulir. Kalau ditanya tentang pengertiannya ya, dengan alur heliks pada permukaannya. Sekrup digunakan untuk mengikat dua benda agar bersatu. Sekrup biasanya digunakan di lemari ya, kalian bisa ngecek lemari kalian, meja belajar itu biasanya pakai sekrup, atau kalau nggak pakai sekrup biasanya pakai paku. Nah, alur heliks itu gimana? Alur heliks itu kalau ini ada paku, ada ini, nah dia tuh bentuknya memutar gini gitu, kayak gini. Banyak ya macam-macam sekrup, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang panjang, ada yang buntet nih, lucu banget kayak jamur. Ini yang panjang ya, sesuai sama kebutuhannya. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau ada teman-teman yang mau nanya, bisa taruh di kolom komentar. See you, bye.